Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi dengan saya Rio. Jadi, hari ini tuh saya pengen ngobrolin mengenai kegagalan atau ketidakefektifan pekerjaan kita itu kadang-kadang bukan karena kitanya nggak kompeten, tapi lebih karena kita itu mencoba melakukan sesuatu yang di luar fitrah alami kita. Kita maksain banget pengen jadi orang lain, padahal fitrah alami kita tuh bukan itu gitu. Contohnya misalnya begini, eh, kita adalah seorang yang punya banyak ide, kita coba bikin ini itu gitu ya, banyak insight-insight yang datang kepada kita, tapi kita ngerasa kok kayaknya ini ide saya kurang menjangkau banyak orang nih, kenapa ya gitu ya. Lalu kita pengen berusaha banget, pengen wah ini saya harus menjangkau lebih banyak orang lagi, saya harus menjadi orang yang sangat punya networking luas gitu ya. Kita berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang yang jago networking, tapi kita selalu gagal. Jadi kita melihat kita menilai diri kita sebagai tidak kompeten gitu. Atau sebaliknya nih, kita kita tuh orang yang punya banyak banget network, tapi kok kayaknya kita tuh kurang kurang berdampak gitu ya. Kita ngerasa di suatu titik dalam hidup kita kayak kayak gue kurang kurang punya dampak nih gitu. Terus kita berusaha begitu keras untuk sudahlah saya jangan terlalu banyak networking dengan orang-orang, saya fokus ke perpustakaan membaca gitu-gitu ya. Kita pengen menjadi orang yang punya dampak. Nah ini ternyata gejala di mana kita itu masih nggak tahu kekuatan alami kita itu apa. Terus kita maksain banget pengen jadi orang lain. Ada satu buku, bukunya ini buku lama sih, judul bukunya itu Tipping Point. Ditulis oleh Malcolm Gladwell. Intinya di buku ini tuh dia bilang, untuk sebuah ide bisa meluas gitu ya, bisa viral, ada beberapa elemen yang dibutuhkan. Pertama, idenya harus punya daya gugah dan lain-lain dan lain-lain. Tapi ada satu hal yang saya soroti karena menarik. Dia bilang di dalam suatu lingkaran, dalam satu circle, ide itu biasanya harus bertemu dengan tiga tipe orang ini. Jadi dalam setiap lingkaran sosial itu mesti ada tiga tipe orang ini. Yang pertama itu adalah seorang kolektor pengetahuan. Dia mavens. Kolektor pengetahuan ini adalah orang yang dia tuh hobinya tuh seneng banget mengkoleksi informasi. Baca sana sini. Kalau dapat informasi yang baru tuh dia kayak happy gitu. Wih keren, ini dapat sesuatu yang baru. Ini insightful gitu. Ini menarik banget. Mendapatkan sebuah informasi, mendapatkan sebuah knowledge yang baru, tuh bagi orang dengan tipe ini, itu tuh kayak satu anugerah gitu. Menarik banget gitu. Nah, itu orang-orang tipe tipe kolektor pengetahuan ya. Tapi dia tidak hanya senang mengoleksi, dia punya ketertarikan alami untuk mengkurasi knowledge itu, menyusun terus membagikannya buat orang lain gitu. Ini orang tipe pertama. Nah, yang tipe kedua itu adalah seorang konektor. Konektor itu adalah penghubung lah ya, penghubung antar jaringan. Ini orang temannya banyak banget. Dia itu di setiap lingkaran sosial itu pasti ada. Kalau misalnya ini sang kolektor pengetahuan tadi itu di dalam satu lingkaran, itu dia hanya punya jaringan tuh di lingkaran itu doang gitu, atau satu sama dua lingkaran gitu ya. Tapi kalau konektor itu dia di circle A dia ada, di circle B dia ada, circle C dia ada. Loh kok kamu bisa masuk di semua orang gitu? Dia di tipe yang kayak begini dia masuk. Di geng ini dia masuk lagi gitu. Kok ini orang jago banget ya? Dia bisa masuk ke semua tipe orang gitu. Karena memang ada orang-orang yang diberikan dengan kelebihan itu. Allah memang kasih kelebihan dia sebagai konektor, penghubung antar circle gitu. Ini orang tuh hobinya adalah berteman. Dia senang kalau dia bisa mengkoneksikan banyak orang, tuh tipenya konektor. Lalu tipe terakhir itu adalah orang dengan tipe persuader ya, salesman, yang yakinin orang lain lah intinya gitu. Nah dia tuh ngeyakinkan orang lain tuh bukan dengan logical reasoning, bukan dengan apa premis-premis logis gitu, dengan pendapat-pendapat bukan, tapi lebih dengan kedekatan emosional. Terus dia orangnya memang karismatik ya, bikin orang jadi deket gitu. Dia jadi oh yakin nih kalau dia udah beli gitu kan, misalnya gitu. Nah, saya pribadi, kesalahan saya dulu itu adalah saya tuh tidak menyadari bahwa saya punya ketertarikan alami untuk menjadi seorang tipe pertama, yaitu kolektor pengetahuan. Kalau bahasa Inggrisnya mavens dibilangnya. Nah, saya itu berusaha sebisa mungkin saya pengen jadi konektor, karena saya pengen punya banyak orang di berbagai jejaring gitu. Saya berusaha setengah mati untuk kayak begitu, tapi ternyata sulit banget. Karena itu bukan fitrah alami saya.
Misalnya saya ketemu dengan orang aja satu dua kali pertemuan tuh tanpa agenda yang jelas, itu udah draining banget, udah capek banget. Padahal orang lain bisa melakukan itu dengan nggak butuh effort yang banyak gitu ya. Saya kadang-kadang ngerasa, wah ini saya sangat nggak kompeten, ini salah saya ini nggak kompeten banget gitu. Lama saya mengira diri saya ini sangat nggak kompeten, sampai akhirnya saya baru sadar bahwa oh iya, saya ini salah. Fitrah alami saya itu bukan konektor. Fitrah alami saya itu adalah saya seorang yang suka mengkoleksi informasi, mengkoleksi pengetahuan, suka baca. Saya senang kalau bagian itu dengan orang lain. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah satu, kita mengenali diri kita itu sebenarnya punya fitrah alami apa. Saya menyadari diri saya punya fitrah alami ketertarikan terhadap pengetahuan, suka baca, senang bagiin dengan orang-orang lain, senang menyederhanakannya. Saya menerima fitrah alami itu. Nah, fitrah alami ini biasanya dia punya kayak koin lah. Dia punya dua sisi. Dia ada kelebihan, ada kekurangan dong. Nah, kekurangannya, saya itu karena senang banget baca, menghabiskan waktu dengan baca buku. Kadang-kadang saya itu kalau kalau koneksi dengan orang lain itu saya punya kesulitan. Saya nggak terlalu jago di situ. Nah, yang harus saya lakukan apa? Yang harus saya lakukan adalah nggak mungkin kita tuh jago di semua bidang, nggak mungkin. Saya harus menyadari bahwa ada orang-orang yang Allah titipkan kelebihan untuk jadi konektor. Maka saya harus berteman dengan orang-orang yang punya kemampuan menghubungkan antar jaringan itu. Saya ingat nih, berapa waktu lalu ada grup lama di WhatsApp itu, grup teman-teman SMP. Jadi ada teman-teman saya yang masukkan saya di grup, terus dia masih inget tuh semua orang, siapa-siapa aja yang ada di kelas SMP kelas 3, dari 1 sampai sekian puluh, siapa duduk di mana gitu, apa yang dia lakukan. Terus dia juga masih ingat kelas sebelahnya siapa gitu-gitu. Saya pikir gila, ini kemampuan yang luar biasa. Saya baru nyadar orang-orang seperti ini itu adalah orang-orang yang punya tipe sebagai penghubung jaringan. Dia adalah orang-orang dengan tipe konektor, yang memang saya setengah mati dari dulu pengen jadi orang-orang seperti itu, tapi nggak bisa karena bukan fitrah alami kita gitu. Nah, orang-orang seperti inilah yang ternyata itu kita harus saling apa ya, saling mengakui, saling menyadari bahwa oh, lu memang Allah titipkan kelebihan kayak begitu gitu. Dan cara paling gampang untuk orang-orang misalnya seperti saya ngerasa saya pengen kontribusi terhadap kehidupan lebih banyak, saya punya insight, punya ide-ide, adalah berteman dengan orang-orang seperti ini. Karena dengan berteman dengan orang-orang yang punya fitrah alami sebagai penghubung jaringan, sebagai konektor, itu tanpa kita sadari, kita itu bisa menyampaikan ide kita melintasi circle kita. Mungkin kalau saya pribadi ngandalin diri saya tuh paling punya hanya 1-2 circle. Tapi kalau dengan orang-orang yang Allah berikan kelebihan sebagai konektor ini, ide-ide yang kita punya itu bisa lintas batas, melampaui circle-circle yang bahkan kita sama sekali nggak tahu ada circle-circle itu gitu. Nah, itulah luar biasanya kalau kita menyadari kelebihan dan kekurangan yang dititipkan pada kita gitu. Kalau pakai kemampuan saya sendiri, wah nggak tahu kapan. Mungkin ide itu hanya muter-muter di situ doang, nggak akan kemana-mana. Begitupun sebaliknya ya. Kalau orang-orang yang punya, ada teman saya, waktu itu dia ngobrol banyak dengan saya. Dia itu suka banget belajar ya, belajar sana sini, belajar ini itu gitu. Nggak berhenti berhenti, abis itu belajar lagi, abis itu lagi gitu-gitu. Ya bagus sih, belajar itu bagus. Cuman pada akhirnya saya juga ngelihat, saya bilang ke dia, saya bilang, bro, lu itu secara alami, kalau penglihatan gue ya, lu itu adalah seorang konektor. Lu tuh punya teman di berbagai circle. Anak rohis ada, temen lu di geng anak gaul ada, di bisnismen ada, geng apa ya, para akademisi ada, macem-macem lah. Lu kan punya teman berbagai circle, yang kadang-kadang hal kayak gitu tuh lu nggak nyadar bahwa itu adalah suatu kelebihan. Terus dia bilang, oh iya ya, gue juga nggak nyadar. Menurut dia itu sesuatu yang natural loh, padahal itu sesuatu kelebihan. Nah, kalau dia menyadari dia punya kelebihan itu, lalu dia betul-betul mengoptimalkan kelebihannya itu, bukan nggak boleh belajar, semua orang tuh harus belajar dong. Tapi dia menyadari, oh kelebihan alami saya adalah ini. Jadi alih-alih dia merasa dirinya nggak kompeten karena belum punya ide berdampak, dia coba pakai kemampuan dia sebagai pembangun network itu. Dia mempertemukan kolektor pengetahuan di berbagai circle.
atau dia dapat knowledge di sini, dia pertemukan dengan circle lainnya, itu dia akan lebih tajam gitu, akan lebih lebih apa ya, lebih punya daya ubah gitu, karena dia bergerak sesuai dengan fitrah alaminya. Nah gitu. Ya gitulah kurang lebih, termasuk juga dengan yang satu lagi ya, tipe salesman, tipe orang yang bisa meyakinkan orang lain. Jadi bagaimana supaya dia nggak kelihatan kayak orang yang jualan mulu nih orang gitu, atau pengen mempengaruhi orang mulu gitu-gitu. Nah dia supaya nggak kayak begitu, dia harus mengkoleksi eh, informasi yang punya eh, basis pendapat yang oke dari seorang tipe pertama gitu ya. Dan atau dia juga lengket kepada konektor supaya dia bisa ketemu dengan circle berikutnya. Ya gitulah intinya. Nah, banyak banyak lagi sebenarnya yang dibahas di buku itu, cuman tiba-tiba saya kepikiran pengen ngebahas yang ini doang sih. Sambil nunggu anak latihan wusu, saya coba pengen pengen bikin YouTube model baru lah, yang nggak terlalu banyak edit, yang lebih ke langsung ngomong aja lah ya. Pengen pengen supaya lebih lebih natural gitu. Oke deh, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau teman-teman suka dengerin yang tipe audio doang, sebenarnya saya sering juga bahas di Spotify. Ketika aja tuh Rio Benny Arya di Spotify, saya sering bahas, bahasannya masih sama, mengenai self development dan spiritualitas yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, yang dibahas dari sudut pandang seorang pekerja lah, karena dunianya dunia kerja, dunia kantoran. Oke, thank you for watching ya, atau yang dengar dari podcast, thank you for listening. Kalau bermanfaat tolong kasih tahu ke yang lain. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalam.